Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi peluang bagian pertama. Coba perhatikan gambar berikut. Terlihat gambar dadu dan uang logam. Kedua benda ini sering digunakan untuk menentukan peluang. Apa itu peluang? Secara umum, peluang adalah kesempatan. Peluang bisa diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam matematika, peluang disebut juga probabilitas adalah kemungkinan muncul atau terjadinya suatu peristiwa. Jadi peluang adalah salah satu cabang ilmu matematika yang dapat digunakan secara luas. Teori peluang banyak digunakan dalam dunia bisnis, sains, industri, meteorologi, dan politik. Contoh, pada bidang industri. Biasanya, ketika sebuah industri menciptakan sebuah produk, dia akan menggunakan teori peluang untuk menentukan kemungkinan produk itu terjual habis atau tidak. Sedangkan pada meteorologi, biasanya digunakan untuk perakiraan cuaca. Dan pada politik, biasanya digunakan untuk menentukan peluang menang pada pemilihan umum. Nah, sekarang kita lihat ada gambar uang logam dengan sisi angka dan sisi gambar. Sebuah mata uang apabila dilempar, maka kemungkinannya akan muncul adalah angka atau gambar, karena uang logam tersebut hanya mempunyai dua sisi. Kemudian, pada pelemparan sebuah dadu, karena dadu mempunyai 6 sisi, maka peluang yang muncul adalah angka 1, angka 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi, sisi yang akan muncul hanya 1 dari 6 sisi yang ada pada dadu. Nilai peluang dapat dinyatakan dengan notasi, yaitu peluang kejadian A itu besar sama 0, kecil sama 1. Berarti nilai peluang itu mulai dari 0 sampai dengan 1. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya hasil dari kejadian yang diamati. Nah, umpama kita melakukan pelemparan sebuah mata uang sebanyak 5 kali. Nah, mungkin saja yang akan muncul adalah 3 kali angka, 2 kali gambar. Nah, ini adalah perbandingannya disebut dengan frekuensi relatif. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil dari percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contoh, ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu. Nah, seperti kita ketahui,
Dadu itu mempunyai 6 sisi, yaitu sisi akan munculnya angka 1, 2, 3, 4, atau 5 dan 6. Maka ruang sampelnya akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu ada 6. Sedangkan ruang sampel pada pengetosan sebuah mata uang logam hanya ada 2. Karena uang logam mempunyai 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Jadi ruang sampelnya ada 2. Kemudian titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inilah yang disebut dengan titik sampel. Jadi, nanti dibedakan antara titik sampel dengan ruang sampel. Kalau ruang sampel itu semuanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, itu adalah sebuah himpunan. Jadi sebuah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan titik sampel adalah masing-masing anggota yang berada pada himpunan tersebut, yaitu pada ruang sampel. Itulah yang disebut dengan titik sampel. Sedangkan pada pelemparan mata uang, maka titik sampelnya hanya ada 2, yaitu A dan G. Jadi A adalah titik sampel dari pelemparan mata uang. Dan G juga merupakan titik sampel dari pelemparan mata uang. Jadi titik sampel pada pelemparan mata uang adalah angka dan gambar. Menyusun ruang sampel. Menyusun ruang sampel ada 3. Yang pertama adalah dengan cara mendaftar, yaitu kita membuatkan daftarnya yang berbentuk sebuah himpunan. Contoh pada pelemparan 2 mata uang, maka ruang sampelnya adalah A dengan A dengan G, G dengan A, dan G dengan G. Jadi kalau 2 mata uang kita lemparkan secara bersamaan, maka ruang sampelnya yang akan muncul itu adalah AA, AG, GA, dan GG. Jadi ruang sampel ada 4. Sedangkan yang kedua adalah dengan diagram pohon. Nah, kita lihat contoh. Pada pelemparan 2 mata uang, maka ruang sampelnya adalah, jadi kalau 2 mata uang kita lemparkan secara bersama-sama, nah inilah kita buat dalam bentuk diagram pohon. Maka ruang sampelnya sama dengan cara mendaftar tadi, yaitu A, G, GA, dan GG. Jadi ruang sampelnya ada 4. Yang ketiga adalah dengan tabel. Kita lihat tabel yang kita buat. Yang pertama adalah koin 1 dengan sisi A dan G. Kemudian koin 2 juga dengan sisi A dan G. Kita lihat koordinatnya. A dengan A akan menjadi AA. Sedangkan A dengan G akan menjadi AG. Nah, ini adalah titik sampel di AA, AG. Kemudian G dengan A jadi GA, GG. Jadi masing-masing inilah yang disebut dengan titik sampel. Sedangkan keempat-empatnya kita sebut dengan ruang sampel. Diagram pohon untuk pelemparan 3 mata uang. Kita lihat. Mata uang pertama, sisinya adalah angka dan gambar. Kemudian ini diagram pohonnya untuk koin yang kedua.
atau mata uang yang kedua, kemudian mata uang yang ketiga. Maka ruang sampelnya adalah A, dan A. Kemudian A, G. A, G, A. A, G, G. G, A, G, A, G. G, G, A, dan G, G, G. Nah, ini adalah ruang sampel untuk pelemparan 3 mata uang. Jadi ruang sampelnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikianlah materi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.